Sebagai negara dengan kekuatan militer number one di Asia Tenggara, tentu Indonesia sedikit banyak dilirik oleh banyak mata, terutama negara dengan permainan politik dunia seperti China dan Amerika Serikat. Ditambah lagi, posisi Indonesia yang strategis dan kaya akan sumber daya alam, tentu hal ini menjadi keuntungan bagi kita sekaligus bencana. Keuntungannya adalah dengan negara yang dipenuhi sumber daya alam yang melimpah, seharusnya cukup untuk mensejahterakan seluruh penghuninya. Bencananya adalah, apabila terjadi perang, Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk dijajah. Ini karena Indonesia punya posisi yang strategis, serta dapat dijadikan sebagai sumber logistik militer, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Untuk itu, diperlukan sebuah militer yang kuat sebagai langkah pertahanan, agar pengalaman pahit selama 3,5 abad bangsa ini tidak terulang kembali. Lebih lagi, apabila terjadi sebuah peperangan, kita harus berdiri sendiri karena prinsip politik luar negeri kita yang tidak berpihak serta bebas aktif. Untuk mewujudkan pertahanan yang kuat, maka TNI sendiri juga memperkuat persenjataan mereka. Salah satunya adalah persenjataan anti-tank. Sadar bahwa tank yang dimiliki oleh TNI masih kurang, maka setidaknya kita harus punya senjata anti-tank dan drone yang banyak untuk menghadapi barisan kendaraan lapis baja lawan. Salah satu senjata anti-tank tercanggih milik TNI saat ini adalah ATGM atau Anti-Tank Guided Missile buatan Amerika Serikat. Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena anti-tank ini sudah sangat kondang di kalangan militer dunia. Nah, diberitakan baru-baru ini Turki kembali menawarkan kendaraan anti-tank mereka, yakni Kaplan, dengan rudal anti-tanknya, yakni rudal jarak menengah OMTAS, yang merupakan salah satu produk terbaru dan unggulan Turki. Apa saja kehebatan Kaplan dengan OMTAS sehingga Turki percaya diri untuk menawarkannya ke Indonesia? Mari kita bahas. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Kaplan yang dimaksud di sini adalah Kaplan yang merupakan rampur lapis baja khusus penghancur tank ataupun rampur sejenis dengan senjata OMTAS yang dibawanya. Berbeda dengan Kaplan tank Harimau karena itu disebut Kaplan MT dan dipersenjatai meriam kaliber 105 mm. Walaupun jika dilihat secara singkat, memang ada kemiripan di antara keduanya. Kaplan sendiri punya bobot seberat 30 ton, dapat melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Untuk perlindungan awak kabin yang mengendarainya, Kaplan punya perlindungan lapis baja yang dapat menahan hantaman peluru hingga kaliber 12,7 mm, serta ledakan dari ranjau darat. Untuk persenjataan OMTAS sendiri, ada berbagai macam, mulai dari yang dibuat untuk helikopter serang, hingga sampai dengan dipanggul oleh prajurit. Untuk OMTAS yang dipasang di Kaplan punya jarak tembak hingga 4 km. Kekuatan atau daya hancur misil ini bisa menghancurkan sebuah MBT atau main battle tank sekelas tank T-72 Armata dan T-99 milik China. Karena OMTAS sendiri merupakan rudal berpemandu, jadi sudah pasti misil ini punya presisi dan akurasi yang tinggi. Bahkan OMTAS sendiri bisa dibandingkan dengan ATGM buatan Amerika Serikat dan rudal Spike buatan Israel. Militer Turki sendiri saat ini sudah mengoperasikan Kaplan sebanyak 26 unit yang diterima pada tahun 2020 kemarin. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah tawaran ini baik untuk diterima? Menurut pandangan admin sendiri, bagus sekali untuk diterima terutama rudal OMTAS-nya. Bagus untuk ditempatkan di batalion-batalion infanteri di Kodam-Kodam Indonesia yang memang kendaraan lapis bajanya masih sedikit. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.